Lu pernah nggak sih merasa di usia 30-an kok rasanya finansial banget berantakan? Nggak punya tabungan yang cukup, atau malah sering keteteran bayar utang? Ya, masalah keuangan memang bisa bikin nyesel parah, terutama kalau nggak hati-hati pas masih muda. Tapi tenang, di video kali ini gue bakal bahas 5 kesalahan finansial yang bakal bikin lu nyesel banget setelah 30. Ini penting banget, jangan sampai lu ngelewatin. Mari kita bahas. Jadi kita ngomongin soal pendidikan finansial nih. Gimana sih banyak orang muda yang seakan-akan nggak peduli sama hal ini? Padahal, ini tuh salah satu hal yang krusial banget. Lu bisa ngerasain perbedaan besar dalam hidup kalau dari awal lu udah ngerti gimana cara ngatur uang dengan bijak. Di usia muda, kebanyakan orang lebih fokus sama gaya hidup. Pengennya sih jalan-jalan, makan enak, beli barang baru, atau nongkrong sama teman-teman. Dan itu semua wajar banget karena kita masih muda, masih banyak waktu. Tapi yang sering nggak kita sadar, ya hidup nggak cuma tentang sekarang doang. Kita bakal ngejalanin hidup panjang banget ke depan. Nah, yang sering terjadi adalah kita nggak belajar cara ngelola uang dari awal, dan itu bisa jadi bumerang pas udah mulai serius mikirin masa depan. Bayangin aja kalau lu nggak ngerti bagaimana cara mengatur pengeluaran, atau bahkan nggak tahu pentingnya menabung, masa depan keuangan lu bakal sangat tergantung pada keberuntungan. Padahal, keberuntungan itu nggak bisa diandalkan terus kan? Kenapa sih pendidikan finansial itu penting banget di usia muda? Sederhananya, uang itu bakal selalu ada dalam hidup kita. Dan kalau lu nggak bisa ngontrolnya dengan baik, ya pasti bakal ada masalah di kemudian hari. Banyak orang yang baru nyadar pentingnya belajar soal keuangan setelah mereka ngerasain kesulitan finansial yang parah. Misalnya pas sudah mulai kerja, baru deh sadar, oh ternyata gue harus nabung. Atau kenapa utang gue makin numpuk ya? Padahal, kalau dari dulu lu udah ngerti, bisa banget masalah itu dihindarin. Jadi kalau lu nggak mulai belajar tentang keuangan, ya nanti pas sudah umur 30-an, bukan cuma ngerasa kok gaji gue cepet habis banget, tapi juga merasa gimana sih gue bisa punya tabungan atau investasi yang cukup buat masa depan. Lu juga bisa ngerasain betapa stresnya hidup tanpa cadangan dana darurat. Kalau ada masalah mendesak atau kecelakaan, lu bakal bingung kemana harus cari duit. Pendidikan finansial itu bukan cuma tentang teori, tapi juga praktek. Kalau lu dari awal udah punya pemahaman yang baik tentang mengatur uang, investasi, dan persiapan masa depan, hidup lu jauh lebih stabil. Lu nggak akan kebingungan atau stres waktu ada masalah keuangan. Dan yang paling penting, lu bakal merasa lebih bebas finansial. Karena uang itu harusnya bekerja untuk lu, bukan lu yang terus-terusan kerja buat uang. Jadi, kesimpulannya pendidikan finansial di usia muda itu penting banget. Kalau lu nggak mulai dari sekarang, lu bakal kesulitan nanti pas sudah masuk ke usia yang lebih matang. Semua orang pengen hidup tanpa stres keuangan kan? Jadi mulai deh pelajarin sekarang agar nanti nggak nyesel. Jadi lu sekarang lagi di usia 20-an kan? Usia yang penuh banget sama tantangan dan pilihan-pilihan hidup. Tapi seringnya, di usia ini banyak banget kesalahan finansial yang bisa bikin lu nyesel nanti di masa depan. Gue bakal bahas 5 kesalahan finansial yang sering banget terjadi di usia 20-an, dan pastinya bakal ngaruh besar ke kehidupan keuangan lu nanti. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, nggak membuat anggaran keuangan. Oke, kesalahan pertama yang sering banget terjadi adalah nggak punya anggaran keuangan. Lu pernah nggak sih ngerasa uang cepet banget habis tapi nggak ngerti kemana? Nah, ini bisa jadi karena lu nggak punya anggaran yang jelas. Banyak orang mikir, anggaran itu ribet, gue udah bisa ngatur duit sendiri. Padahal, kalau lu nggak tahu berapa banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan, lu bakal susah banget ngontrol keuangan. Misalnya lu spend duit buat makan di luar, nonton, belanja barang yang nggak perlu, tanpa sadar bulan itu lu udah ngeluarin banyak banget uang. Nah, kalau lu punya anggaran yang jelas, lu bisa atur pengeluaran sesuai dengan prioritas dan pastinya lebih aman. Jadi, mulai sekarang coba deh buat catatan pengeluaran bulanan, dan tentuin batasan buat pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Kedua, terjebak dalam utang konsumtif. Kesalahan kedua yang paling sering terjadi adalah terjebak dalam utang konsumtif. Banyak banget anak muda yang pertama kali punya kartu kredit, langsung merasa bebas buat beli apa aja. Padahal utang itu harusnya dipakai untuk hal-hal yang produktif, bukan buat beli barang yang cuma keren di mata orang lain. Misalnya beli gadget baru, tas mahal, atau sepatu branded terkenal yang akhirnya cuma dipakai sesekali. Yang terjadi adalah lu jadi terjebak dalam utang yang makin numpuk. Bunga kartu kredit itu bisa tinggi banget, dan kalau lu nggak bayar tepat waktu, utang lu bisa makin bertambah banyak. Jadi, penting banget buat nahan diri dan nggak gampang tergoda buat belanja barang-barang yang nggak perlu. Gue tahu sih, kadang pengen banget beli barang-barang itu. Tapi ingat deh, lu harus punya tujuan finansial yang jelas. Ketiga, nggak punya dana darurat. Kesalahan ketiga nih adalah nggak punya dana darurat. Kalau lu nggak punya dana cadangan buat keperluan darurat, bisa-bisa hidup lu jadi berantakan pas ada hal yang nggak terduga. Misalnya, tiba-tiba mobil rusak, atau lu sakit, atau kehilangan pekerjaan. Tanpa dana darurat, lu bakal bingung cari uang untuk nutupin itu semua. Dana darurat itu penting banget karena kita nggak pernah tahu kapan akan ada masalah finansial yang datang. Idealnya lu harus punya dana darurat yang cukup buat hidup selama 3 atau 6 bulan. Jadi, mulai sekarang coba deh nabung untuk dana darurat, walaupun sedikit-sedikit. Jangan nunggu kejadian buruk dulu baru ngerasa butuh dana darurat ya. Keempat, nggak mulai investasi sejak dini. Kesalahan keempat adalah nggak mulai investasi sejak dini. Ini sering banget terjadi nih.
Banyak anak muda yang nunda-nunda buat investasi karena mikir, gue masih muda, nanti aja deh mikir investasi. Padahal, semakin cepat lu mulai berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan yang bisa lu dapat di masa depan. Misalnya aja, lu mulai investasi di reksadana atau saham dengan jumlah kecil. Nggak perlu langsung masukin duit yang banyak kok. Tapi, kalau lu mulai dari sekarang, lu udah bisa memanfaatkan kekuatan bunga majemuk, di mana investasi lu bisa berkembang seiring waktu. Coba bayangin deh, kalau lu mulai investasi di usia 20-an, mungkin di usia 30-an nanti lu udah punya tabungan dan investasi yang cukup buat masa depan. Jangan tunggu kaya dulu baru investasi, karena itu udah terlambat. Kelima, gaya hidup yang nggak sesuai dengan pendapatan. Kesalahan terakhir nih adalah gaya hidup yang nggak sesuai dengan pendapatan. Ini yang sering banget terjadi di usia 20-an, terutama pas lagi mulai kerja. Lu mulai ngerasa punya duit sendiri, dan sering banget ngerasa pengen beli barang-barang keren, jalan-jalan, atau makan di tempat fancy buat nunjukin kalau hidup lu keren. Tapi, yang sering lu lupakan adalah pendapatan lu itu terbatas. Kalau lu nggak berhati-hati, lu bakal kebablasan, dan akhirnya bikin pengeluaran yang nggak sesuai sama penghasilan. Misalnya, lu lebih sering makan di luar daripada masak sendiri, atau beli barang-barang branded yang nggak benar-benar lu butuhin. Ini bisa bikin lu nggak punya tabungan, bahkan terjebak dalam utang. Jadi penting banget buat hidup sesuai kemampuan. Jangan sampai lu terlalu fokus ke penampilan dan ngelupain tujuan finansial jangka panjang. Jadi, itu dia 5 kesalahan finansial yang sering banget terjadi di usia 20-an. Kalau lu nggak hati-hati, bisa-bisa kesalahan-kesalahan ini ngerusak keuangan lu di masa depan. Jangan sampai menyesal karena nggak mulai ngatur keuangan dengan baik dari awal. Mulai deh belajar dari sekarang, biar nanti pas udah lebih tua, hidup lu lebih stabil dan bebas dari stres keuangan. Jadi, ada satu hal yang sering banget diabaikan sama banyak orang di usia muda, yaitu soal perencanaan masa depan dan pensiun. Banyak yang mikir, masih lama banget kan pensiun itu? Padahal masalahnya kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Pertama-tama, kenapa sih penting banget buat memikirkan pensiun dari usia muda? Gini ya, pensiun itu bukan hal yang bisa dipikirin mendadak. Lu nggak bisa tiba-tiba bilang, pensiun itu nanti aja lah, gue masih muda. Kalau lu nunggu sampai usia 40 atau 50-an buat mikirin pensiun, bisa-bisa nanti malah kebingungan dan ngerasa kok nggak cukup ya. Nah, mulai mikir tentang pensiun itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak mulai nabung atau investasi dari sekarang. Kenapa? Karena semakin cepat lu mulai, semakin banyak waktu yang lu punya buat ngumpulin dana pensiun yang cukup. Contoh simple, misalnya lu mulai nabung buat pensiun di usia 25, dengan cara menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan setiap bulan. Kalau lu mulai nunda dan baru mikir soal pensiun di usia 40, lu bakal punya waktu yang jauh lebih sedikit buat nyiapin semuanya. Dalam 15 tahun, penghasilan yang lu kumpulin jauh lebih sedikit dibandingin kalau lu mulai dari usia 25. Tapi, bukan cuma soal waktu doang loh. Yang penting itu adalah compound interest atau bunga majemuk. Jadi, makin cepat lu mulai investasi atau nabung, makin besar juga pengaruh bunga majemuk yang bekerja buat lu. Ini yang sering banget diabaikan sama anak muda. Karena kita sering mikirnya, gue kan masih muda, gue masih banyak waktu. Padahal, waktu itu justru musuh terbesar kalau lu nggak pinter-pinter ngelola keuangan. Kenapa sih banyak yang nggak peduli soal pensiun di usia muda? Ya, karena di usia 20-an dan 30-an, kita lebih fokus ke kebutuhan sekarang. Misalnya, pengen liburan, beli barang-barang keren, atau nikmatin hidup sekarang aja tanpa mikirin masa depan. Itu wajar banget sih, tapi kalau lu terus-terusan begini tanpa mikirin keuangan jangka panjang, lu bisa ngerasain dampaknya di usia tua nanti. Lu nggak mau kan? Pas udah tua malah masih kebingungan soal uang, harus kerja keras terus, atau malah nggak bisa menikmati masa pensiun karena nggak punya cukup dana? Itu hal yang nggak enak banget, bro. Jadi, apa yang bisa lu lakukan biar nggak terjebak dalam masalah pensiun ini? Pertama, coba deh mulai investasi sejak dini. Nggak perlu banyak kok, yang penting konsisten. Ada banyak pilihan investasi yang bisa lu coba, mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Kalau lu mulai investasi sekarang, walaupun sedikit, lama-lama bisa jadi gede karena pengaruh bunga majemuk. Misalnya, kalau lu nabung 1 juta tiap bulan dengan hasil investasi 8% per tahun, dalam 10 tahun bisa berkembang jadi 200 juta lebih. Lu bayangin aja, kalau lu mulai investasi 10 tahun lebih awal, berapa banyak uang yang bisa lu kumpulin? Selain investasi, ada hal lain yang nggak kalah penting, yaitu persiapan dana pensiun lewat produk-produk pensiun yang ada. Banyak perusahaan yang nawarin program pensiun untuk karyawan, dan itu wajib banget dimanfaatin. Kalau tempat kerja lu ada program pensiun, lu harus maksimalin itu. Karena, selain lu menabung untuk pensiun secara pribadi, perusahaan biasanya juga ngasih kontribusi tambahan yang bisa nambahin dana pensiun lu. Jangan sia-siain kesempatan kayak gini, karena nggak semua orang punya akses ke program pensiun yang bagus. Selain itu penting banget buat ngelola pengeluaran dan hidup sesuai dengan kemampuan. Banyak orang yang hidupnya berlebihan, pengen tampil kaya, beli barang-barang mewah, makan di tempat mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri. Semua itu memang enak sih buat sekarang. Tapi lu harus ingat, kalau itu nggak diimbangi dengan persiapan keuangan untuk masa depan, lu bakal susah banget buat punya dana pensiun yang cukup. Coba deh mulai hidup lebih sederhana, dan alokasikan lebih banyak uang untuk investasi dan tabungan pensiun. Dan yang nggak kalah penting adalah mindset.
Lu harus punya mindset jangka panjang, di mana nggak cuma fokus buat hidup enak di masa sekarang, tapi juga mikirin masa depan. Coba deh bayangin ketika lu udah pensiun nanti, dan nggak ada pemasukan yang rutin, apakah dana yang lu punya cukup buat hidup nyaman? Atau apakah lu bakal masih kerja di usia tua karena nggak punya tabungan? Nah, itu dia pentingnya buat mulai merencanakan pensiun dari sekarang. Jadi, meskipun masih muda, jangan remehkan pentingnya merencanakan masa depan dan pensiun. Mulailah dari sekarang, pelan-pelan tapi pasti. Kalau lu nggak mulai sekarang, nanti pas udah tua malah ngerasa kekurangan, dan akhirnya stres. Gimana pun, hidup itu panjang, dan kalau kita nggak siapin dari awal, nanti kita yang bakal kesulitan. Jadi, jangan tunggu tua dulu baru mikir pensiun, bro. Jadi, itu dia 5 kesalahan finansial yang bisa bikin lu nyesel setelah 30. Poin utamanya, mulai sekarang lu harus lebih cerdas ngatur keuangan. Nggak cuma buat masa sekarang, tapi juga masa depan. Jangan sampai di usia 30-an lu malah kebingungan ya. Jadi, pastiin lu belajar dari kesalahan orang lain, dan mulai rencanain keuangan dengan bijak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi info berguna. Sampai ketemu di video selanjutnya.